Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, pernahkah di antara sahabat muslim yang mendengar cerita tentang Rasulullah yang membaca surat Al-Jin dan kemudian jin hadir? Sehingga muncul kepercayaan di masyarakat bahwa dengan membaca surat jin bisa menghadirkan jin. Benarkah demikian? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Surat Al-Jin yang berarti jin merupakan surat ke-72 dalam kitab Al-Quran. Surat tersebut terdiri atas 28 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah, yang berarti surat yang turun di kota Mekah. Sahabat muslim, untuk menjawab apakah membaca surat Al-Jin di malam hari dapat mengundang jin, mari kita simak 3 poin berikut. Pertama, tidak ditemukan adanya riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca surat Al-Jin di malam hari. Hanya ditemukan riwayat hadis yang menganjurkan amalan membaca 2 surat di malam hari, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.659, Tirmizi nomor 3135, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Kedua, dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwasannya jin pernah hadir saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa hal ini terjadi saat Rasulullah SAW sholat Isya di daerah Nakhlah. Jin tersebut hadir, mendengarkan dan memperhatikan bacaan yang Rasul SAW bacakan. Bahkan setelah itu mereka masuk Islam, menjadi dai dan mengajak bangsa jin untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 30 yang artinya, ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacanya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacanya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-30. Di dalam surat Al-Jin ayat 1 hingga 2 pun diceritakan bahwasannya jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-2. Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Akan tetapi tidak dijelaskan surat apa yang saat itu beliau baca, hingga bangsa jin mendengarkannya. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran secara khusus untuk jin saat jin untuk pertama kalinya mendengar bacaan Al-Quran dari Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Rasulullah SAW tidak pernah membacakan Al-Quran kepada jin dan beliau juga tidak melihat mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 449. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah pernah membacakan Al-Quran kepada jin. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ada seorang dai dari kalangan jin yang mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 450. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Rasulullah tidak pernah sengaja membacakan surat Al-Jin agar jin datang. Rasulullah SAW pernah berangkat bersama beberapa sahabat menuju pasar Ukaz. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit, dan ada banyak panah api yang mengintai mereka. Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin. Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit.
Ternyata mereka menjumpai Rasulullah SAW sedang sholat. Dan ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka memperhatikannya. Hingga mereka masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surat Al-Jin. Ketiga, bahwasannya dimanapun kita berada, jin akan selalu berada di sekeliling kita. Sehingga, dengan atau tanpa kita membaca surat Al-Jin, jin sudah hadir di sekitar kita. Sehingga tidak benar apabila dengan membaca surat Al-Jin, kita bisa mengundang jin untuk datang. Sahabat Muslim, telah beredar hadis palsu terkait keutamaan membaca surat jin. Hadis tersebut berbunyi, siapa yang sering membaca surat Al-Jin, maka sepanjang hidupnya dia akan terlindungi dari gangguan pandangan mata jin atau penyakit ain, gangguan hembusan mereka, sihir mereka, dan tipu daya mereka. Hadis ini termasuk dalam hadis palsu. Apapun pendapat itu, ini semua tidak ada kaitannya dengan kehidupan jin ketika kita membaca surat Al-Jin. Ayat ini membahas tentang keberadaan jin yang beriman, dan bukan berarti kita dibaca akan mengundang jin untuk beriman. Apalagi diyakini bisa memanggil jin, jelas ini tidak benar. Sahabat Muslim, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kaitannya antara membaca surat jin di malam hari dengan mengundang jin. Sebagai umat Islam yang mengimani Allah dan ajarannya, kita tidak perlu lagi takut akan hadirnya jin di sekeliling kita. Jin adalah makhluk Allah yang sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan. Kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan. Semoga sahabat dan kita semua dilindungi Allah dari segala gangguan jin dan setan dalam kondisi apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.